Ini Santo Yohanes Chrysostom. Bapak, tema malam ini ya langsung saja Pak Kusen. Next. Nah, itu sun kata basis dan akrebaya menurut Santo Yohanes Chrysostomus. Itu bahasa Yunani, Ibu Bapak sekalian ya. Nah, nanti ini saya jelaskan di bagian bawahnya itu. Langsung next, kita cepat-cepat. Jadi ini sun kata basis berarti kepedulian, pertimbangan atau penyesuaian. Tapi dalam konteks pembahasan dari Santo Yohanes Chrysostomus, itu berarti kepedulian atau pertimbangan atau penyesuaian Allah dalam berkomunikasi dengan manusia di dalam atau melalui kitab suci. Itu. Jadi sebenarnya ini materi tentang kitab suci sebenarnya ya, tetapi saya melihatnya dari sudut pandang teologi. Nah, saya ini kan bersekolah yang bagian teologi, jadi pas ini saya atur ini. Nah, jadi ini sun kata basis itu artinya seperti itu. Nah, sekarang Santo Yohanes Chrysostomos menjelaskan tentang pentingnya sun kata basis berdasarkan beberapa pertimbangan berikut ini. Nah, lihat Bapak Ibu, yang pertama, sun kata basis itu dibutuhkan dari pihak Allah karena kondisi manusia yang masih rapuh atau lemah secara spiritual. Itu bisa kita lihat dari apa yang dikatakan Santo Yohanes Chrysostomus sendiri dalam slide berikutnya. Slide berikutnya, Pak Kusen. Nah, ini kata-kata dari Santo Yohanes Chrysostomus. Ketika kamu mendengar tentang amarah Allah, jauhkanlah dari benakmu pemikiran yang khas manusia. Kata-kata yang digunakan dipakai karena mempertimbangkan. Nah, itu sun kata basis situasi kita manusia. Allah tentu saja bebas atau tidak memiliki perasaan seperti itu. Allah tidak marah-marah sembarang dan dia tidak punya kemarahan. Dalam arti yang teologis itu ya, dia berbicara dengan cara demikian untuk memberi gambaran yang jelas di dalam budi manusia yang masih sangat terikat pada hal-hal jasmania. Ketika kita berbicara dengan orang asing misalnya, kita menggunakan bahasa asing. Begitu pula ketika kita berbicara dengan bayi, kita juga menggunakan bahasa bayi. Kita bergumam, menggunakan gerakan tangan dan sebagainya. Dan meskipun kita sangat pintar, kita pun harus melakukan sun kata basis, pertimbangan atau penyesuaian sesuai dengan kondisi bayi. Allah pun demikian. Untuk menciptakan kesan kepada manusia yang masih sangat terikat akan hal-hal jasmania, Allah menggunakan kata-kata seperti itu. Itu Bapak Ibu. Itu pertimbangan yang pertama. Yang kedua, ini kan sekadar gambar contoh macam itu toh. Jadi ini yang Bapak itu kan harus menyesuaikan dirinya dengan anak. Jadi Bapak ini kan buat seolah-olah macam anak kecil gitu. Itu jadi logika yang sama lah yang digunakan Tuhan Allah ketika berhubungan dengan kita manusia yang masih lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, sun kata basis secara khusus dibutuhkan pada tahap-tahap awal pewahyuan. Kan Bapak kan tahu kita kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, yang ini yang sun kata basis ini lebih-lebih ditekankan ketika terjadi di perjanjian lama, tahap-tahap awal pewahyuan. Nah, sekarang kita dengar kata-kata dari Santo Yohanes Chrysostomos. Ketika Musa memberikan petunjuk kepada umat manusia, secara persisnya kepada umat Israel, dia memberikan kepada para pendengarnya hal-hal yang sifatnya dasariah. Sebaliknya Paulus mengambil alih dari Musa, dapat pada tahap yang lebih maju memberikan pengajaran-pengajaran yang lebih mendalam. Karena itu kita menemukan alasan adanya sun kata basis atau pertimbangan.
yakni bahwa di bawah tuntunan Roh Kudus dia berbicara dalam cara yang sun kata basis dengan para pendengarnya. Nah, itu lihat ada perbandingan tuh, ada Musa dengan Paulus. Musa menggunakan metode sun kata basis itu disesuaikan. Sementara Paulus sudah agak di zaman perjanjian yang baru itu kan sudah ya boleh dikatakan puncaknya seperti itu, sehingga lebih kompleks. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sun kata basis secara konkret diperlihatkan Allah kepada para bangsa. Ini kita bisa lihat misalnya kisah terhadap Abraham dan Ishak yang lagi-lagi kita dengar kata-kata dari Santo Yohanes Chrysostomus, indah Bapak Ibu sekalian. Terlihat apa kata beliau, lihatlah kebaikan Tuhan, betapa luar biasa penyesuaian atau sun kata basis yang dia lakukan terhadap Abraham. Tuhan tinggal bersama dia seperti seorang sahabat. Ketika Tuhan meninggalkannya, Tuhan berkata, ini kata Santo Yohanes Chrysostomus, baca teksnya, saya tidak akan menyembunyikan dari Abraham apa yang akan kulakukan. Luar biasa sun kata basis yang dilakukan Allah. Dan luar biasa pula kata-kata penghormatannya kepada orang baik ini. Lihat, Anda bahkan dapat mengatakan bahwa Allah berbicara kepada Abraham seperti seorang manusia berbicara kepada manusia lain. Itu contoh dengan Abraham. Contoh lain misalnya dalam hubungan dengan Ishak. Teks berikutnya. Allah juga menunjukkan sun kata basis saat berkomunikasi dengan Ishak. Nah, ini Allah katakan dia berkata kepada Ishak, sumpah yang telah saya lakukan kepada ayahmu Abraham. Allah menyesuaikan dirinya, sun kata basis dirinya dengan kondisi manusia yang akan lebih bersungguh-sungguh melakukan sesuatu kalau dilakukan di bawah sumpah. Padahal namanya Tuhan Allah. Kalau Tuhan Allah omong itu kan tidak perlu pakai sumpah-sumpah segala, itu pasti jadi. Tapi Tuhan Allah menyesuaikan dirinya, mensun kata basiskan dirinya sesuai dengan kondisi manusia. Kalau di antara kita manusia kan kalau hanya ngomong saja kan ya itu kan dia hanya ngomong saja. Kecuali kalau dia sumpah, oh itu berarti sungguh-sungguh. Tapi Tuhan Allah ini kan tidak perlu sumpah-sumpah apa itu. Tapi ya lagi-lagi ini sun kata basis seorang Allah kita untuk menyesuaikan diri dengan konteks kita. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, sun kata basis dilakukan lewat bentuk komunikasi yang sederhana. Lagi-lagi kata-kata dari Santo Yohanes Chrysostomus sebagai berikut. Ambillah contoh kata-kata permulaan ayat ini. Mereka mendengar, katanya, suara Tuhan ketika dia sedang berjalan-jalan di taman itu. Ini kan kisah tentang Adam dan Hawa, toh? Lihat apa komentar Santo Yohanes Chrysostomus. Apa maksudnya? Berjalan. Oh, kita yang memberi akhlak kaki. Apakah pemahaman kita tentang dia kurang layak? Apakah Allah berjalan? Mustahil. Nah, ini bahasanya sedemikian sederhana yang dilakukan oleh penulis kitab suci. Allah, mereka mendengar suara Tuhan ketika dia sedang berjalan-jalan di taman itu. Ini kan kata-kata yang sedemikian sederhana, tapi dilakukan demikian karena pertimbangan atau sun kata basis Allah dengan pendengar yang masih terikat dengan kondisi jasmania. Kalau omong yang tinggi-tinggi orang tidak mengerti. Omong pakai dengan cara seperti ini omong tentang Tuhan Allah, tetapi digunakan dengan bahasa manusia. Makanya caranya seperti itu. Next. Jangan membaca terburu-buru ayat-ayat kitab suci. Pula jangan berhenti pada kata-kata itu saja. Tetapi marilah kita merenungkan betapa kata-kata yang sederhana itu dibutuhkan karena keterbatasan kita. Lagi pula semuanya itu dilakukan Allah demi keselamatan kita. Nah, itu lagi-lagi yang sudah saya katakan di atas tadi, itu dilakukan karena kondisi kita, keterbatasan kita, karena kita masih lemah. Next.
Sun kata basis juga, Ibu Bapak sekalian, diekspresikan dalam kata-kata yang konkret. Karena sifat lagi-lagi kejasmanian kita manusia. Dan lagi-lagi seperti yang sudah-sudah kita dengar kata-kata dari Santo Yohanes Chrysostomus. Ketika Allah melihat kejahatan manusia mulai bertambah-tambah di atas bumi. Lihat Santo Yohanes Chrysostomus berkomentar. Ketika Allah melihat, apakah Allah tidak tahu? Tidak mungkin. Tetapi kitab suci memaparkan segala sesuatu dengan keterbatasan kita di dalam benaknya. Ini lihat, indah betul ini seorang Santo Yohanes Chrysostomus ini dalam sejarah eksegese, ini eksegese kitab suci kan terus berkembang. Mulai yang pertama Alexandria, ini Antioquia. Ini Antioquia ini tahun 300-an, 200-an seperti itu. Nah, itu Santo Yohanes Chrysostomus ini yang the best of exegetnya itu. Nah, itu. Nah, lihat pula, begitu pula dengan kata-kata Mazmur. Ya Tuhan, tekukanlah langitmu dan turunlah. Tuhan ada di mana-mana. Jadi kata-kata di atas ditulis untuk menyesuaikan dirinya dengan para pendengarnya. Ini lihat ini. Jadi kalau kita baca kalimat-kalimat kitab suci seperti ini, lalu kita paham dengan cara berpikir kita yang modern ini, dan terutama dengan cara berpikir kita yang mungkin sudah belajar lebih dalam tentang realitas spiritual, rasanya tidak masuk akal. Ini apa ini? Masa Tuhan kan ada di mana-mana, jika dia mesti bukanlah langit, mau turun dari langit lah. Tuhan kan ada di mana-mana, mau turun kemana lagi? Kan seperti itu. Tapi lagi-lagi ini ditulis dengan keterbatasan kita manusia dalam benak Allah. Itu yang 5 toh. Nah, lagi yang terakhir. Sun kata basis dilakukan sama sekali tanpa mengacu kepada kekasan keagungan Allah. Nah, lagi-lagi tadi lihat penekanannya adalah terhadap kita manusia, bukan Allahnya. Keagungan Allah itu tidak dihitung. Dapatkah kamu lihat perendahan sun kata basis Allah? Kata-kata itu dipilih tidak karena hubungannya dengan martabatnya, tetapi karena keterbatasan kita. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau lihat dalam kitab suci, kata-kata yang terkesan sangat manusiawi, orang yang tidak berpikir dengan baik, yang berpikirnya salah atau keliru, pikirnya apa ini? Ini bukan kitab suci, ini tulisan manusia saja, itu karang-karangan manusia saja itu. Bukan, Anda yang tidak mengerti saja. Itu ditulis bukan dengan hakikat Allah yang maha mulia itu. Tuhan tidak menggunakan kemahakuasaannya, kemuliaan, keagungannya ketika berkomunikasi dengan manusia. Dia merendahkan dirinya sesuai dengan tingkat kita manusia yang masih lama, teristimewa dalam konteks perjanjian lama itu. Nah, terus yang berikutnya, tetapi ya ini penting pesan dari Santo Yohanes Chrysostomus, janganlah menangkap apa yang dikatakan dalam wujud manusia, tetapi renungkanlah kenyataan atau realitas kata-kata yang digunakan seturut keterbatasan manusiawi. Sebab jika tidak menggunakan kata-kata seperti itu, bagaimana kita dapat belajar tentang misteri-misteri yang sulit digambarkan itu? Jadi janganlah berhenti di kata-kata itu, tetapi biarlah daya jiwa kita terangkat untuk sesuai dengan maksud Allah. Jadi kita jangan sampai lihat Allah marah, lalu atau baca, Allah marah, lalu kita langsung tetap marah, Allah marah. Jangan tetap di situ. Kita harus mengerti ini hanyalah bahasa simbolik, bahasa yang antropomorfistis, yang menggunakan bahasa manusia untuk menggambarkan Allah. Itu dalam studi teologi atau filsafat namanya bahasa analogis. Itu ada kesamaan tetapi juga ada perbedaan.
Bahwa sama seperti kita, kalau ada yang tidak beres pasti kita tidak senang. Sama Tuhan juga, kalau ada yang tidak beres, tidak suci seperti yang Dia kehendaki, Dia juga tidak senang. Tetapi ketidaksenangan Allah tidak sama persis dengan kita. Kesenangan Allah, ketidaksenangan Allah, ketidaksenangan yang motivasinya suci, murni, tanpa bercela. Kalau kita kan tidak senang, kan ada maksud-maksudan, ada marah-marah, pencici orang mati saja atau bagaimana seperti itu. Next. Jadi sun kata basis adalah model awal inkarnasi, sebab di dalam kitab suci melalui para penulis, Sang Sabda Tuhan Yesus hadir dalam keterbatasan manusiawi. Demikian pula melalui inkarnasi, Sang Sabda merangkul keterbatasan manusiawi pula. Nah, ini kalimat yang bagus ini. Memang ini bukan dari John Chrysostom, tapi dari saya lupa untuk menulis penulisnya. Ini bukan ide saya ya, ini dari kejujuran ilmiah. Saya lupa nama. Pokoknya ada itu yang saya ambil dari bukunya itu. Jadi ini indah ya Bapak. Pesan teologis di balik kalimatnya ini, di balik gagasannya ini. Bahwa di dalam kitab suci Tuhan Allah menggunakan keterbatasan kita untuk menyampaikan pesannya kepada kita. Di dalam misteri inkarnasi, Tuhan Allah juga mengambil keterbatasan kita sebagai manusia untuk berkomunikasi dengan kita juga. Jadi sama nih, baik kitab suci maupun Tuhan Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia, menggunakan sun kata basis, prinsip perendahan diri atau penyesuaian Allah dengan kita. Ini ya Bapak. Sehingga sangat indah ide dari Santo Yohanes Chrysostomus ini. Kesimpulannya apa? Yang berikut ini. Ini inkarnasi. Maksudnya ini bagaimana Tuhan Allah ini kok dalam rupa manusia seperti ini? Ini kan bikin skandal bagi orang. Apa ini manusia jadi Tuhan Allah? Bukan, itu keliru. Bukan manusia jadi Tuhan Allah, tapi Tuhan Allah yang mengadopsi keterbatasan manusia supaya manusia bisa menangkap Tuhan Allah, maka dibutuhkan Allah merendahkan diri sesuai dengan kondisi manusia. Nah, kondisi yang sesuai dengan manusia yang bagaimana? Nah, ini yang baik seperti itu. Kalau tampil kayak itu roh gentayangan, orang bilang roh gentayang, siapa mau percaya roh gentayang? Yang seperti ini. Nah, jadi ini bagaimana sun kata basis Sang Sabda menjadi manusia. Itu kesimpulannya adalah ini. Sun kata basis adalah wujud nyata kebaikan dan kepedulian Allah terhadap manusia. Jadi Allah baik dan Dia peduli dengan kondisi kita, maka Dia melakukan sun kata basis, penyesuaian, perendahan diri dengan situasi kita. Itu bagian sun kata basis. Sekarang kita masuk pada akrebaya, singkat saja. Masih ini ada satu komentar singkat dari Santo Yohanes Chrysostomus. Apa yang sudah kukatakan sebelumnya, kukatakan sekali lagi sekarang ini, dan saya tidak akan pernah berhenti untuk selalu mengatakannya, bahwa besar dan tak terkatakan kebaikan Allah segala ciptaan terhadap kita umat manusia. Dia menunjukkan pertimbangan sun kata basis yang cermat untuk kebaikan kita dan mencurahkan perhatian yang sangat besar terhadap ciptaan ini, yaitu kita manusia, dan memperjelasnya melalui kata-kata dan tindakan-tindakan bahwa Dia memiliki perhatian sun kata basis yang amat besar terhadap manusia dibandingkan kepada ciptaan-ciptaan lainnya. Nah, itu untuk sun kata basis. Coba saya lihat jam, jangan sampai suwi nih. 22 masih oke. Ya, next. Nah, ini yang kedua ini akrebaya. Ini masih ini tentang eksegese ini, tentang kitab suci semua ini. Nah, definisinya kalau dari segi katanya saja itu artinya kecermatan atau ketepatan. Tapi dalam konteksnya ini berarti kecermatan atau ketepatan
ketepatan Allah dalam menggunakan kata-kata di dalam kitab suci. Itu ketepatannya. Nah, itu ada 3 hal yang ingin saya garis bawahi berhubungan dengan akrebaya atau ketepatan, kecermatan Allah di dalam berkomunikasi dengan kita di dalam sun kata basis itu. Yang pertama itu artinya segala yang tertulis berharga dan karena itu tidak boleh dilewati tanpa perhatian. Apa kata Santo Yohanes Chrysostomus? Nah, berikut ini kata-katanya. Next, Nuh, nah ini contoh ya. Nuh didapati berkenan di mata Allah. Jadi tidak hanya didapati berkenan, tetapi di mata Allah. Nah, ini kata ini masih semuanya ini tulisan Santo Yohanes Chrysostomus. Ini untuk mengajarkan kepada kita bahwa dia memiliki satu niat saja, memenangkan penghargaan dari mata yang tidak pernah beristirahat. Dengan kata lain, pujian atau kecaman atau olok-olokan dari manusia sama sekali tidak memperhatikan, sama sekali tidak diperhatikan oleh Nuh. Nah itu, jadi itu ada maksud semua itu, misalnya di hadapan Allah. Ini nampaknya sedang di mata Allah. Ini kalau orang kalau pemalas tidak mau terlalu cermat cukup dia didapati berkenan titik. Tidak ada tambahan di mata Allah. Itu yang pertama. Yang kedua segala yang tertulis ada maksudnya. Dengan kata lain tidak ada yang tanpa maksud atau kebetulan di dalam kitab suci. Nah, ini penting ya kita tahu. Tapi kan ya kadang-kadang kita berpikir ya ini kan banyak sekali tulisan itu pasalnya penulis suci taruh saja itu, tidak ada kerjaanku hanya bikin penuh saja itu lembaran saja. Oh tidak demikian. Ini kita lihat misalnya Santo Yohanes Chrysostomus menemukan bahwa ada 3 alasan bagi pendengar berhubungan dengan kecermatan atau ketepatan itu. Memperjelas pengajaran sampai tingkat tertentu, mendukung keselamatan pembaca atau pendengar, dan menolak interpretasi liar dari orang lain tentang kitab suci. Contoh misalnya Adam dengan pedang bernyala-nyala, itu dalam kitab Kejadian itu ya itu tentang pedang bernyala-nyala. Eksegesinya itu Santo Yohanes Chrysostomus bilang, itu bernyala-nyala itu ada maksudnya. Maksudnya supaya Adam tidak pergi kemana-mana. Kalau hanya pedang saja ya, karena Adam masih bisa ke sana kemari toh. Tapi ada nyala-nyalanya itu. Itu kata Santo Yohanes Chrysostomus. Begitu pula Yusuf muda dengan Firaun ya di Mesir. Nah, itu ada maksudnya. Maksudnya apa? Bahwa walaupun dia masih muda, 30 tahun, tetapi jangan anggap remeh karena kebajikan beliau itu sangat tua, sangat matang. Jadi jangan anggap remeh dengan usia orang yang muda belum atau tidak berarti kekanak-kanakan. Bahkan yang sudah tua-tua juga kadang-kadang juga mohon maaf karena kurang terlalu maju secara rohani. Seperti itu. Begitu pula dengan banyaknya angka di dalam Alkitab. Banyak sekali angka-angka dan banyak sekali orang yang merasa diri entah sudah ahli atau entah bagaimana tafsir sesuka hati mereka lalu menjadikan angka-angka itu sebagai studi tentang angka-angka, membuat perhitungan-perhitungan segala macam termasuk perhitungan tentang dunia kiamat. Tuhan Yesus mau datang, itu mereka buat kali bagi salah semua sampai saat ini belum kiamat juga. Nah, itu makanya dikatakan Santo Yohanes Chrysostomus itu menolak interpretasi liar dari orang lain tentang kitab suci. Jadi jangan interpretasi menurut jalan pikiran masing-masing. Lebih baik untuk kita yang Katolik itu ikut saja magisterium, tidak usah merasa diri hebat sekali. Itu yang terakhir, ketiga, segala pesan terkandung di balik kata-kata kitab suci. Karena itu temukanlah alasan di balik semuanya itu. Nah, apa kata Santo Yohanes? Nah, kita baca alon-alon. Pelajarilah kitab suci, ada harta karun yang terdapat di dalam kitab suci, tersembunyi di bawah permukaan.
Karena itu dibutuhkan pembelajaran sehingga kita bisa mempelajari kekuatan yang tersembunyi di balik permukaan dan dapat menemukan pertolongan besar. Artinya kalau kita baca kitab suci, jangan lari lewat begitu saja. Renungkan, biasanya selalu ada itu. Kaya sekali. Ya, apalagi kalau kita baca juga semacam komentar-komentar dari orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya, terutama dari magisterium. Itu biasanya bagus itu. Nanti sangat membantu kita untuk menemukan makna di balik tulisan Alkitabiah itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang yang berikutnya kesimpulannya apa? Nah, ini kesimpulannya bahwa kecermatan atau ketepatan haruslah menjadi ciri khusus dalam menafsirkan kitab suci. Penting supaya jangan kita asal tafsir gitu, itu berbahaya sekali. Kita orang Katolik, kita diajarkan untuk cermat. Nah, mengingat kita ini kan istimewa, jangan ke Bapak Ibu macam saya. Saya ini kan bukan orang ahli kitab suci, saya memang studi juga, tapi spesialisasi saya kan di sistematik teologi, teologi sistematik, dogmatik lah kurang lebih seperti itu. Bukan di kitab suci. Jadi ya, keahlian saya itu bidang yang berbeda. Nah, kalaupun orang yang studi tentang kitab suci juga bukan berarti dia ahli seluruh kitab, segala sesuatu yang berhubungan dengan kitab suci dia tahu semua. Tidak begitu. Tim namanya Komisi Kitab Suci di Vatikan. Itu kumpulan dari orang-orang yang ahli dalam bidangnya di seluruh dunia. Itu. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Yang tadi itu relevansinya apa atau aplikasinya? Nah, itu aplikasinya yang berikut ini. Nah, yang pertama ini aplikasi sun kata basis Allah dalam kehidupan rohani kita. Nah, itu lagu 9 menit hampir. Nah, ini kita rangkum langsung tuh. Saya melihat dari 6 itu kita kasih sarikan menjadi 4 ini. Sun kata basis dilakukan Allah kepada kita ketika kehidupan rohani kita masih terlalu lemah. Jadi jangan kalau Bapak Ibu ini masih lemah begitu, kurang terlalu kuat sekali dalam hal doa, tiba-tiba Allah macam kok dekat sekali dengan kita. Jangan membuat asumsi bila kita suci ini kita sudah pokoknya tingkat kerohanian sudah tinggi sekali ini sehingga kita mau sempurna mau jadi sangat sudah. Belum tentu. Justru karena kita terlalu lemah, makanya Allah mendekati kita. Jadi Allah menyesuaikan dirinya dengan kondisi rohani kita yang masih lemah. Itu yang diajarkan santo-santa orang kudus kita teristimewa. Nah, saya ini kan orang OCD, nah, Karmel. Nah, itu kan Santo Yohanes dari Salib, Santa Teresa Avila, juga Santa Teresa Lisieux, Santa Edith Stein, dan lain-lain ajarkan begitu. Waktu Allah itu pada awal-awal pertumbuhan rohani itu menyesuaikan dirinya pada kita. Nah, ini yang kedua itu sun kata basis dibutuhkan di tahap-tahap awal pertumbuhan rohani kita. Sun kata basis juga diekspresikan dalam bentuk-bentuk yang sederhana, ditunjukkan melalui hal-hal yang konkret. Nah, itu ya Bapak. Jadi pada awal-awal kita bermacam senang sama doa. Ini jangan langsung buat kesimpulan yang keliru. Ini kita sudah kalau dalam bahasa Santa Teresa Avila, ini kita sudah tingkat ke-7 atau minimal tingkat ke-3. Belum tentu ini. Ini kita baru mau buka pintu ini. Belum masuk ke dalam ruangan juga ini. Ini Allah mendekatkan diri kepada kita supaya kita maju dalam kerohanian. Jadi Allah yang ambil langkah untuk mendekati kita. Bukan kita yang sudah berlangkah-langkah mendekati Allah. Gitu ya Bang sekalian. Nah sekarang next. Halo. Pak Kasem. Pak Kusem. Nah itu ke atas sedikit itu jadi doa. Oh ini ya. Nah ini misalnya dari kitab ini sebelum atau sesudah ini. Nah, ini yang pokoknya ini kita lihat macam doa kan. Tuhan, aku malam ini tidak minta apa-apa untukku sendiri. Malam ini aku mohon Tuhan beri ayah hadiah mobil supaya tidak kepanasan dan kehujanan, supaya kami bisa pergi bareng, bisa untuk bawa barang dagangan,
ibu dan ayah tidak tahu aku minta ini sama Tuhan, tidak usah bilang-bilang ya, tapi mohon langsung beri saja, kasihan ayah. Amin. Nah, ini cara doanya kan sangat materialistis atau sangat konkret. Ini doa bagi orang-orang yang tingkat kerohaniannya masih di awal-awal. Tapi kalau seperti yang Santa Teresa itu, dia kan rohaninya sudah tinggi nih, dia doa hal-hal yang pengen seperti itu kalau kasarnya. Dia akan selalu bilang the world is on fire, dunia sedang terbakar. So no time for the trivial things, something seperti itu. Tidak ada waktu untuk hal-hal yang tedek bengek, kurang lebih seperti itulah. Jadi doa yang ya untuk dunia, untuk orang berdosa. Ini macam ibapan kan doa untuk keselamatan orang di api penyucian, untuk pertobatan orang berdosa segala macam. Nah, ini orang yang doanya tingkat orangnya sudah agak tinggi, tapi kalau masih di bahasan itu hanya pikir tentang diri sendiri, kurang seperti itulah. Nah, seperti next macam yang dikatakan di Yakobus tadi. Next, Pak Kusem. Halo. Nah, ini Pak Kusem. Nah, itu ini Yakobus nih. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran? Sebentar, sebelah atas tadi. Sebenarnya sama. Ini ya, ini. Nah, ini dan aku sudah apa mana ya, ini juga baik kan. Intinya sama-sama dua itu ya. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kalau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, ini yang pada tahap awal itu kadang-kadang seperti itu ya Bapak. Doa kita sangat egoistis. Hanya ya Tuhan Allah kadang-kadang menyesuaikan dengan sun kata basis dan kondisi kita. Nah, yang itu yang 1 Korintus juga sama. Next itu 1 Korintus 3 1 sampai 3. Nah, ya itu. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Nah, itu. Jadi kadang-kadang Tuhan memberikan kita susu, Ibu Bapak sekalian. Kasih macam kesenangan luar biasa untuk kita berdoa. Doa ulang-ulang. Itu susu itu kadang-kadang. Ada saatnya Tuhan tarik susu itu kasih makanan keras. Di situ yang kita mulai merasakan agak kekeringan rohani. Tapi kadang-kadang justru itu adalah tanda kemajuan. Kalau kita kan rajin doa, kok kita rasa macam kering, itu sebenarnya tanda-tanda baik. Kalau kita tetap mau berdoa ya, dan tidak karena kita ada buat dosa besar apa segala macam seperti itu yang membuat kita merasa kering. Kita tidak melakukan dosa dan kita tetap berusaha untuk berdoa, tapi kok rasanya kering. Itu tanda baik. Berarti Tuhan sudah menarik susu yang sudah dia berikan sebelumnya untuk diganti dengan makanan keras. Makanan keras itulah yang akan menguatkan pertumbuhan rohani kita. Itu Bapak. Next. Ya, Kusem. Halo, Bapak Kusem. Ya, kesimpulannya apa? Ini sun kata basis adalah wujud nyata kebaikan dan kepedulian Allah dalam perkembangan rohani kita. Next, langsung konsekuensinya apa? Itu yang konsekuensinya akrebaya. Yaitu kita harus perhatikan apa yang dilakukan Allah karena semua yang dia lakukan pasti berharga. Perhatikanlah segala yang terjadi dalam kehidupan rohani kita karena selalu ada maksudnya. Juga perhatikan segala yang tampak karena selalu ada hal rohani yang tak kelihatan yang hendak disingkapkan kepada kita, Ibu Bapak sekalian. Ini dibutuhkan akrebaya, ketepatan, kecermatan, perhatian, fokus kita terhadap karya Allah di dalam diri kita. Ini kalau aplikasinya dalam kehidupan rohani kita pribadi, tapi sebenarnya kita bisa aplikasikan itu dalam banyak hal, Bapak. Dalam hubungan dengan kerohanian orang lain, kita juga harus
mengambil sikap seperti Tuhan. Kita menyesuaikan diri kita dengan orang lain. Begitu pula kita aplikasikan dalam misalnya kehidupan rumah tangga ibu bapak dalam mendidik anak. Mesti begitu. Dan mesti sun kata basi, tapi juga harus akrebaya. Penyesuaian dengan anak-anak yang ya masih namanya anak-anak seperti itu yang sudah labil dan seterusnya. Tapi mesti akrebaya, mesti cermat memperhatikan semuanya itu. Memperlakukan secara amat hati-hati. Demikian. Next. Nah, itu Bapak Kusem. Kesimpulan. Matius itu. Matius 25 tentang talenta toh. Nah, jadi kita perhatikan. Nah, ini kalau Tuhan kasih kita rahmat, jangan keliru itu. Ada maksud di balik semua talenta itu. Tuhan pasti ada maksud. Masa merahmati yang Tuhan berikan kepada kita, pengalaman rohani yang Tuhan kasih ke kita, jangan kita bilang, oh ini memang saya hebat. Atau maaf saja itu. Ya pokoknya apa sih, kalau masuk kita pintar misalnya. Kalau kita pintar, jangan langsung kita mau bilang, memang kita pintar, orang lain bodoh semua. Jangan begitu. Apapun rahmat yang kita terima dari Tuhan, ada maksudnya. Maksudnya apa? Itu yang berikutnya itu. Yang berikutnya, next. Itu next. Pak Kusem. Halo, Pak Kusem. Halo. Nah, itu Lukas 12:8. Barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia menerima sedikit pukulan. Setiap, harusnya kalimat yang berikut saja yang dibutuhkan. Sorry. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Nah itu Bapak. Jadi Tuhan kalau kasih kita rahmat, itu pasti ada maksudnya. Karena itu kita harus perhatikan cermat, akrebaya dengan sun kata basis yang dilakukan Tuhan kepada kita. Next. Ya, Bapak Kusem. Kesimpulan, kecermatan atau ketepatan haruslah menjadi ciri khusus dalam memahami bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan rohani kita semua. Saya kira sekian dan terima kasih. Coba cek next, Bapak Kusem. Dan sampai sekian yang berikutnya. Atau masih ada? Next. Itu sudah sekian itu. Itu Pak Sujam itu. Nah, 40 menit.